Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, pimpin kami, tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, renungan kita pada hari ini tentang 5 macam penghakiman. 5 macam penghakiman. Banyak orang mempunyai pengertian bahwa penghakiman akan berlangsung secara massal dan serentak pada hari kiamat, di mana semua orang akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia di dunia. Tetapi Alkitab menyebutkan ada 5 macam penghakiman, yaitu yang pertama, penghakiman pertama. Ini adalah penghakiman atas orang-orang percaya karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Akibat penghakiman ini adalah Yesus harus mati dan orang-orang percaya bebas dari dakwaan hukum. Penghakiman ini sudah terjadi di Kalvari. Bukti Alkitab dari penghakiman ini adalah, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10. Ya, surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita lihat lagi dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat seorang berdosa menerima Yesus sebagai juru selamatnya, hal ini membereskan tuntutan hukum atas dosa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, penghakiman kedua. Penghakiman ini juga untuk orang-orang percaya, tetapi menyangkut pekerjaan mereka. Ini terjadi pada masa yang akan datang, setelah gereja diangkat atau setelah rapture, di hadapan tahta pengadilan Kristus di udara. Kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 5.
Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika, ya sebentar, kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, penghakiman ini bukanlah penghakiman dalam pengertian menghakimi seseorang bersalah atau tidak. Karena ini adalah penghakiman orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Ini adalah penghakiman atas pekerjaan seseorang, ya, untuk menerima mahkota, ya, yang hasilnya adalah upah atau kerugian. Kita lihat di dalam 1 Korintus. Jadi ini bukan penghakiman seperti salah atau tidak, tetapi ini sebenarnya lebih kepada pengadilan untuk memberikan upah yang selama ia di bumi. Jadi ini kepada orang-orang percaya, di mana pengadilan dalam tahta pengadilan Kristus, yaitu KPK atau kursis pengadilan Kristus, yaitu pemberian mahkota atas upah dari setiap orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang ketiga, penghakiman ini khusus untuk orang-orang Yahudi, karena penolakan mereka terhadap Yesus, dan akan terjadi pada masa aniaya besar, di masa yang akan datang. Ini akan berlangsung di Yerusalem dan sekitarnya, sementara gereja diadili di hadapan tahta pengadilan Kristus di udara. Orang-orang Yahudi akan mengalami penghakiman di bawah antikris di bumi ini. Pemerintahan antikris yang kejam dan disertai pencurahan murka Allah yang dahsyat ini akan membuat orang-orang Yahudi memanggil Allah dalam kesesakan mereka. Kita lihat di dalam Sakaria 12 ayat yang ke-10. Jadi ini penghakiman khusus, ya. Sakaria 12 ayat 10.
Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Penghakiman yang keempat adalah penghakiman ini khusus untuk bangsa-bangsa. Di saat Kristus menyatakan dirinya di tahta kemuliaannya di atas bumi, di lembah Yosafat, bangsa-bangsa akan dihakimi karena perlakuan mereka terhadap orang Yahudi. Penghakiman ini akan terjadi di masa yang akan datang saat Yesus datang kembali ke permukaan bumi ini setelah Ia selesai memberikan upah kepada orang percaya dan menjamu mereka di perjamuan kawin anak domba. Hasil dari penghakiman ini adalah sebagian bangsa diselamatkan dan sebagian dibinasakan. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, yaitu satu perikop. Dengan judul perikopnya penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Kemudian penghakiman yang kelima, yaitu penghakiman ini akan terjadi di masa yang akan datang, khusus untuk orang-orang kafir yang telah mati, dan ini berlangsung di hadapan tahta putih besar. Saat pemulihan bumi dengan api, mereka akan dihakimi karena perbuatan mereka, dan mereka akan dibuang ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 11-15, penghakiman ini akan terjadi pada penghujung kerajaan 1000 tahun damai. Ya, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan, buat pendalaman Alkitab pada hari ini. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, dan siapkan hati kami dalam beribadah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.